Halo Sobat Jelata, bertemu kembali di channel Investor Jelata. Kali ini akan sharing info terkait dividen ya dari saham BIR ya, yang dimana Pemprov DKI juga memiliki saham di saham BIR ini. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya. Dan tahun 2023 ini akan bagikan dividen. Dividennya sekitar 12% ya kalau menggunakan harga di penutupan di Rabu kemarin ya, tanggal 17 Mei 2023. Oke, mari kita bedah emiten saham BIR ini. Mungkin udah sering dengar nama PT-nya ya, Delta Jakarta, kode tikernya DLTA. Tapi mungkin banyak yang belum tahu juga sejarahnya ya. Saya juga baru baca secara detail nih sejarahnya DLTA ya, dimana itu dimulai dari tahun 1932 ya, menjadi produsen bir pertama di Indonesia, yang mendirikan sama ini 6 orang ya, Archipel Boruwich perusahaan inilah ya, perusahaan. Cara bacanya gimana nih, Archipel Boruwich mungkin brewery ya, membawa brand angker ya. Jadi pertama memang dari dulu nih ya, brand angker tuh produk pertamanya DLTA, tapi dulu namanya belum DLTA ya. Lalu setelah 10 tahun kemudian diambil alih oleh perusahaan swasta Belanda ya, waktu itu masih dijajah Belanda. Setelah Jepang datang ke Indonesia tahun 42, terus dijadikan perusahaan milik Jepang ya. Setelah itu baru setelah merdeka nggak langsung nih ya, nggak langsung dipindahkan nasionalisasi ya, tapi nunggu tahun 57 nih baru diserahkan ke perusahaan negara namanya Bujana Tirta ya, oleh Departemen Perindustrian Indonesia. Lalu tahun 64 kepemilikannya diserahkan kepada Pemprov DKI dan namanya diganti menjadi PT Bujana Jaya. 6 tahun kemudian baru namanya diganti menjadi PT Delta Jakarta ya, sampai sekarang. Tahun 83 baru melantai di lantai bursa ya, didaftarkan menjadi perusahaan publik di tahun 83. Ya, pada saat itu modal Pemprov DKI 479 juta ya. Itu jadi memiliki 76,9% kepemilikan saham ya. Sisanya 23,1% dipegang oleh NV Beer Brewery. Wah, susah lah itulah ya. Oh ya, ini referensi sejarah ini saya ambil dari website ini ya, jakarta.bpk.go.id. Ya, setelah itu jumlah lembar sahamnya tetap sama ya, Pemprov DKI, tapi proporsi kepemilikannya turun terus ya. Jadi 35%, lalu tahun 93 menjadi 30%, tahun 2000 menjadi 26,25%. Sampai sekarang ini masih 26,25% ya. Nah, kenapa jumlah lembar sahamnya naik terus tapi proporsinya itu turun ya? Karena mitra pemilik saham lainnya tuh semakin banyak ya memiliki saham. Ya, jadi jumlah saham yang meningkat tapi posisinya terus turun ya. Karena ada investor lain berarti ya yang membeli lebih banyak gitu. Oke, itu tadi sejarah singkatnya ya. Berarti Pemprov DKI memiliki saham di sini berarti tahun berapa tuh ya? Tahun 64 berarti, tahun 64. Oke, ini produk-produknya mungkin teman-teman juga sudah tahu semua ya. Kalau angker ya sudah lama, tapi sekarang juga sudah ada San Miguel, lalu ada Carlsberg ya. Oke, ini market share-nya DLTA tuh berapa ya? Ini saya ambil dari sesi tanya jawab ketika Public Expose tahun 2022 ya. Ada pertanyaan ya, berapa pangsa pasar yang ada? Lalu jawabnya itu pangsa pasar sekitar 26 sampai 28% ya dari total industri bir di Indonesia. Ya, mungkin tahun 2023 masih sekitar segitu ya. Oke, ini komposisi kepemilikan saham ya. Ini saya ambil dari website BEI ya, di periode April, di mana pemerintah DKI Jakarta memiliki jumlah saham 210.200.700 lembar saham ya, alias 26,25%
Lalu 58,33% itu dimiliki oleh San Miguel Malaysia ya. Berarti sisanya 15,41% itu dimiliki oleh masyarakat. Oke, sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan like video ini dan subscribe channelnya jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke jumlah dividennya. Dividen Kumdat-nya itu tanggal 23 Mei. Dividennya itu sebesar Rp325. Lalu harga saham di penutupan di Rabu 17 Mei lalu itu 3.990. Sehingga dividen yieldnya kalau dihitung itu 8,14%. Ini lumayan besar ya. Dan kalau kita lihat historinya ya, di 5 tahun terakhir ya, sejak 2018 itu selalu membagikan dividen ya. Bahkan di tahun 2019 dan 2020 nih 2 kali ya bagikan dividennya ya. Dan kalau bisa dilihat ya, yieldnya tahun 2022 itu 7,2% ya. Jadi ngitung yieldnya ini di harga closing ketika Kumdat ya, lalu dibagi harga jumlah dividennya dibagi harga closing di tanggal Kumdat. Oke, lalu tahun 2021 itu 6,39%. Ya, jadi rata-rata ya di sekitar 6 sampai 8% ya dividen yieldnya ya. Minimal itu yang di 4 tahun terakhir berarti ya, sejak 2020 sampai tahun ini 2023. Lalu laporan keuangannya seperti apa? Bisa dilihat di sini ya. Pendapatan tahun 2022 itu 778,7 miliar ya. 14,3% lebih tinggi dibandingkan revenue pada tahun 2021. Sedangkan net income-nya naik 22,45% ya. Oke, bisa dilihat di sini ketika pandemi itu ya tahun 2020 ya, mungkin karena banyak orang nggak bisa ke restoran ya, mungkin bar-bar juga pada tutup gitu ya. Bisa dilihat tahun 2020 net profitnya rendah sekali ya, 124 miliar. Tahun 2021 juga masih ada PPKM ya, tapi sudah mulai ada restoran yang buka gitu ya, jadi revenue-nya naik 188 miliar. Nah tahun 2022 tuh lebih tinggi lagi ya. Oke, makanya naiknya 22,45%. Nah tapi net profit tahun 2022 ini belum menyamai net profit sebelum pandemi ya, yang 317 miliar ya. Mungkin diharapkan ya tahun ini ya bisa meningkat lagi lebih banyak ya, walaupun saya lihat kayaknya sekarang tuh banyak ya perusahaan-perusahaan yang bikin soju lokal tuh ya. Mungkin jadi saingan di minuman beralkohol ini makin besar nih ya kompetisinya ya. Oke, lalu kuartal 1 2023 nya juga sudah keluar ya laporan keuangannya, di mana kalau di annualize itu 1 tahun ya net profit itu 235 miliar ya. Ya naik sedikit ya. Oke. Lalu kita kalau bandingkan Q123 dengan Q122-nya, di mana revenue-nya bisa dilihat nih turun sedikit ya, 1,16%. Net income-nya juga turun sekitar 4,5% ya. Perlu dilihat juga nih selanjutnya seperti apa ya, kuartal 2, 3, 4-nya apakah bisa meningkatkan profit atau tidak. Tapi yang pasti di 3 tahun terakhir ini dividen yield-nya selalu sekitar 6 atau 8% ya. Itu juga kalau kita belinya di tanggal Kumdat ya. Mungkin akan bisa lebih besar lagi kalau kita beli di harga bawah ya ketika dia koreksi. Oke. Oh, ini juga ya informasi juga kalau di LTA itu juga ada porsi ekspor ya, walaupun hanya kecil ya. Jadi ini yang domestik itu 209 miliar, yang ekspornya hanya 538 juta ya. Sedikit lah ini ya. 1/40-an ya. Oke. Nah ini chartnya ya, sejak pandemi dari tahun ya bener ya 2020 nih ya, cenderung sideways ya. Dari 2020 September tuh cenderung sideways, harganya di situ-situ aja ya. Ya
Nah ini tadi nih ya, kalau lagi koreksi gitu ya harganya bisa menyentuh jadi lebih rendah ya, berapa nih ya, ya sekitar 2000-an ya, 2600 2700 ya. Jadi sekarang juga sedang sideway nih, jadi silakan teman-teman melakukan riset sendiri ya. Ini disclaimer dari saya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual. Demikian informasi tentang saham DLTA ini. Silakan like kalau suka. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.